Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ada sehat semua? Baik, kalau ada sehat semua, kita berlanjut untuk pelajaran pada hari ini adalah tolak peluru ya anak-anak. Kita bahas tolak peluru. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita selesai. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum Anjas menjelaskan tentang tolak peluru, Anjas akan mengabsensi diri ya anak-anak. Aditya Putra hadir, Putri Amelia hadir, Ramadan hadir, terus Dia Kinanti hadir, Ranu hadir, Pratama hadir. Baik, anak-anakku yang sudah hadir, mohon on kamera ya. Anjas akan menjelaskan tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik dalam nomor lempar. Atletik tolak peluru melemparkan bola besi yang berat sejauh mungkin. Peluru ini merupakan peralatan utama dalam olahraga ini. Peluru bentuknya bulat seperti bola dan terbuat dari besi. Jadi paham dan lalu semuanya, kalau main tolak peluru itu harus di lapangan ya, karena kalau di tempat paving apa itu jelas nanti bahaya untuk anak-anakku. Nah, teknik dasar tolak peluru. Dalam tolak peluru terdapat beberapa teknik dasar, di antaranya teknik memegang peluru. Ada 3 macam memegang peluru dan meletakkan di bahu. Yang pertama, peluru diletakkan pada pangkat jari-jari di telapak tangan ya. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari kelingking adalah teknik tolak yang utama dan membantu tolakan. Jari-jari tidak boleh berjauhan, jari kelingking dan ibu jari menjaga peluru agar tidak jauh. Yang kedua, peluru diletakkan di depan bahu pada tulang selangkah dan leher ya. Baik, kenalan aku paham sampai sini. Cara untuk memegang teknik tolak peluru. Yang ketiga adalah suku angkat setinggi bahu, peluru menempel pada tulang rahang bagian bawah. Ini ya. Baik, paham dan aku sampai sini? Apa bisa ditanyakan sebelum lanjut melanjutkan teknik menolak peluru? Ada 2 teknik menolak peluru, diantaranya menolak peluru dengan kedua tangan. Yang pertama, pegang peluru dengan kedua tangan di depan dada, kedua kaki dalam keadaan sejajar, lalu didorong atau tolakan peluru ke depan atas sejauh mungkin. Pegang peluru dengan kedua tangan, kemudian simpan di bawah perut dengan lengan diluruskan, kedua kaki dalam keadaan sejajar, kemudian ayun dan lemparkan peluru ke depan. Yang ketiga, pegang peluru dengan kedua tangan, kemudian simpan di bawah perut dengan lengan diluruskan, kedua kaki dalam keadaan sejajar. Posisi ini dilakukan dengan membelakangi arah lemparan, kemudian ayunan dan lempar peluru ke arah belakang atau sektor lemparan. Pada tahap berikutnya, doronglah peluru dengan bantuan putaran pinggang tolakan, masih dengan kedua tangan, tetapi beban ditambahkan pada tangan tolak dan tangan
Sekuat kaki masih sejajar, tahapan ini dipersiapkan untuk melakukan tolakan yang sebenarnya. Akan seperti di atas, hanya sekarang satu kaki berada di depan. Tolakan dilakukan dengan koordinasi bantuan dorong kaki ke belakang. Baik, sampai sini bisa ada yang ditanyakan, dan aku sebelum Anda akan melanjutkan yang kedua. Paham dan aku semuanya? Ayo Aditya, on kamera ya. Baik, Anda akan menjelaskan tentang yang kedua, menolak peluru dengan satu tangan. Peganglah peluru dengan tangan kanan dan letakkan di leher. Lanjutkan, lajukan atau rentangkan lengan kiri ke depan dan badan menghadap ke depan. Tolakkan peluru dengan sudut parabola meter ke depan sambil melangkah kaki ke kiri ke depan. Jangan lupa kaki kanan dihentakkan untuk membantu melakukan tolakan sesaat sebelum peluru dilepaskan. Yang kedua, lakukan gerak seperti di atas, hanya pada akan melakukan tolakan badan diputar ke kanan untuk mengambil ancang-ancang. Baik, anak aku paham sampai sini? Apakah bisa ditanyakan? Terus lakukan gerakan menolak peluru dengan awalan membelakang, gunakan bantuan putar atau pilih tubuh saat melakukan tolakan. Oke, buka ya. Ini caranya. Yang kedua, kayak penolakan peluru. Dari sikap penolakan peluru tampak berhenti, harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru. Jalannya dorongkan atau tolakan pada peluru saat peluru satu garis sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Sesudah menolak peluru, membuat gerakan lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan bersamaan dengan mendarat kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang. Demikian pula dengan lengan kiri untuk memelihara keseimbangan dalam tolak peluru. Ada dua gaya tolakan yang dapat dilakukan, yaitu satu, gaya ortodok. Apa sih gaya ortodok? Paham? Gaya ortodok apa? Mana? Ayo, siapa yang paham? Siapa yang tahu untuk gaya ortodok itu apa? Ada yang tahu anak? Gaya ortodok. Baik, pada yang mengenalkan gaya ortodok. Gaya ortodok adalah suatu gerakan menolak pada tabung tolak peluru dan posisi tubuh menyamping sektor tolakan. Cara melakukan tolakan sebagai berikut ya. Posisi tubuh berdiri di tengah lapangan, tolak dan menyampingi sektor lemparan. Yang kedua, tangan kanan ke atas sambil membawa peluru. Yang ketiga, tangan ditekuk dan peluru diletakkan di leher, tepatnya berada di bawah telinga. Yang keempat, kaki kanan dibuka selebar bahu. Yang kelima, condongkan badan ke depan. Yang keenam, ayunkan kaki kiri. Dan yang ketujuh, kaki kanan lompat dan geser ke kiri. Yang kedelapan, melakukan tolakan dengan cara mendorong peluru bukan tempat peluru. Yang ke-9, kaki kanan melakukan ke depan sebagai gerakan lanjut. Baik, aku paham sampai sini? Nah, gerakan saya ortodok yang Pak jelaskan tadi. Mohon didengarkan ya, mohon disimak. Ada yang bisa ditanyakan dan anakku? Ayo diyakin nanti on kamera. Baik, bagus, diyakin nanti. Baik, ada yang ditanyakan untuk gaya ortodok dalam tolak peluru? Baik, Panjas akan melanjutkan tentang gaya ortodok.
kayak open adalah sesuatu gerakan menolak pada cabang tolak peluru dan posisi tubuh membelakangi sektor tolakan. Cara melakukan tolakan sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berdiri di tengah lapangan tolak peluru dan membelakangi sektor pelemparan. Yang kedua, tangan kanan ke atas sambil membawa peluru. Yang ketiga, tangan ditekuk dan peluru diletakkan di leher, tepatnya pada di telinga. Yang keempat, kaki kanan melangkah ke depan diikuti dengan condongan badan ke depan. Yang kelima, ayun kaki kiri. Yang keenam, kaki kanan digeser ke belakang. Yang ketujuh, kemudian putar tubuh dan lakukan tolakan. Yang kedelapan, kaki kanan melangkah ke depan sebagai gerakan lanjutan. Baik, mudah aku sampai sini apakah bisa ditanyakan kata yang ditanyakan? Baik, dan aku semuanya makasih untuk pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tentang Pak Anjas pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akan mengakhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk belajar di rumah ya anak-anakku.